Baik teman-teman, di pertemuan pagi ini kita akan praktek untuk pemilihan vendor mana yang akan dipilih. Kita ada kasus seperti yang udah kami sampaikan, saya sampaikan di grup adanya soal latihan, yaitu ada 3 opsi pilihan untuk apa? Untuk membeli laptop, mana yang akan dipilih. Nah, ini kita buka dulu file latihannya, kemudian teman-teman buka export choice-nya. Export choice-nya teman-teman buka. Nah, setelah dibuka, nanti akan muncul welcome to export choice. Yang dilakukan adalah create new model, klik, kemudian direct, klik juga. Oke, klik create new model, kemudian klik direct. Setelah ini, maka klik OK. Ya. Di sini tulis latihan, ya, memilih laptop. Sudah? Klik open. Ketika sudah, maka akan muncul dialog goal description. Ya, goal description. Ya, maka deskripsinya kita tulis aja memilih laptop. Sudah? Kemudian klik OK. Sampai langkah ini dapat diikuti? Bisa, Oke. Pak. Setelah selesai, maka Anda klik kanan di goalnya, kemudian insert child of current node, insert. Sudah? Muncul seperti ini. Anda ketik ini parameter perbandingannya. Masukin untuk yang pertama yang menjadi parameter adalah resolusi layar. Sudah? Kemudian setelah diketik resolusi layar, langkah berikutnya adalah enter. Masukkan yang kedua, berat. Ya, enter lagi, masukin ketiga, RAM. Enter lagi, masukin yang keempat, hard drive-nya. Yang kelima, masukin ukuran layarnya. Yang keenam, masukin kamera internalnya. Yang terakhir, masukin kapasitas baterai. Enter, enter lagi. Sudah? Sudah seperti ini? Sudah, Pak. Sip. Maaf, Pak, yang tertinggal, Pak. Yang tertinggal di mana, Kang Kabar? Kang Firman? Tadi klik kanan, Pak. Di mana tadi? Klik kanannya di goal ya. Klik kanan di goal. Insert child of current node. Sudah? Klik kanan di goal, insert child of current node. Sudah, Kang? Pak. Nah, nanti 1, 2, 3 sampai 7-nya masukin nih resolusi layar, berat, RAM dan sebagainya ya. Oke. Ya. Kalau sudah ya. Oke. Kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita belum membandingkan dulu antar penyedia. Tapi di sisi kita tentukan dulu kita pengen laptop yang kayak gimana. Ya. Kita pengen laptop yang kayak gimana. Ya. Maka dari sini Anda klik goal. Sudah. Klik goalnya. Nah, dari sini Anda tinggal klik yang 3.2.1 yang ini. Klik, sudah? Muncul tampilan seperti ini. Muncul, Pak. Baik. Nah,
saat ini akan dibandingkan dulu resolusi layar dengan item yang lainnya yang 6, yang 7 ya. Nah, sekarang kita mau menginginkan keinginan kita itu mau yang mana? Ya. Mau yang resolusi layar yang bagus atau beratnya yang ringan? Karena saya senangnya yang ringan, maka saya akan pilih beratnya yang ringan. Maka pilih angka 2 di sini. Sudah? Oke. Belum, Pak. Bentar. Oke. Klik 2. Nah, penentuan 2, 3, 4, 5, 6 itu gimana kita? Kita seberapa besar keinginan, seberapa ringan gitu. Maka itu akan menentukan nilai gedenya gitu ya. Kemudian yang kedua, klik di RAM sama resolusi layar, sudah? Milih resolusi layar yang bagus apa RAM yang bagus. Karena saya pengen ke performanya bagus, saya akan pilih RAM yang bagus. Saya pilih yang 3, berarti menengah lah gitu ya. Berikutnya, resolusi layar yang bagus atau mau milih hard drive yang kapasitasnya gede. Saya lebih memilih hard drive yang kapasitasnya gede, yaitu saya pilih 3. Resolusi layar atau ukuran layarnya, bagi saya itu karena pengen yang simple, yang kecil, maka saya pengaruh ke ukuran layarnya saja, misalkan ke 13 in atau 14 in, maka saya pilih angka 2. Kamera internalnya atau resolusi layarnya, saya lebih cenderung memilih ke resolusi layar dibanding kamera internal. Pilih, karena paling buat zoom doang gitu ya. Nah, kemudian resolusi layar yang bagus atau baterainya yang tahan lama, maka saya akan memilih baterai yang tahan lama. Saya pilih 3 untuk baterai yang tahan lama. Sudah ya. Berikutnya, oke. Sampai langkah ini bisa diikuti? Bisa, Pak. Baik. Langkah berikutnya, yuk kita masuk ke kolom ke baris yang berat. Lebih baik ringan atau kita pilih yang beratnya laptopnya ringan atau RAM-nya yang gede. Karena saya lebih performnya lebih cenderung ke RAM, maka saya akan pilih RAM yang lebih gede. Saya pilih angka 2. Oke. Ya. Kemudian pilih berat atau hard drive, sama saya pilih hard drive karena saya lebih cenderung ke performa, penyimpanan dan sebagainya. Kemudian berat atau ukuran layar, saya lebih cenderung ke ukuran layar. Kemudian berat atau kamera internal, saya pilih yang beratnya lebih ringan daripada kamera internal. Baterainya yang gede, yang kuat, yang tahan lama atau yang berat, saya lebih cenderung ke baterai yang tahan lama. Sudah? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai langkah ini? Lanjut ya. Sekarang kita bandingkan. Pilih RAM yang gede atau hard disk drive yang gede. Ya. Saya akan memilih dua-duanya karena untuk performa, maka saya berikan angka 1. Artinya dua-duanya saya sama butuhnya. Berikutnya, lebih baik ke RAM apa ukuran layar? Saya akan memilih RAM. RAM-nya yang gede, saya pilih angka 2. Pilih RAM atau kamera internal? Saya pilih RAM. RAM apa kapasitas baterai? Saya butuh dua-duanya, saya pilih angka 1. Ya, RAM-nya gede, baterainya kuat. Ya. Oke. Sekarang berikutnya. Ya.
hard drive apa ukuran layar? Saya lebih cenderung ke hard drive-nya yang gede. Hard drive apa kamera internal? Saya tetap ke hard drive-nya. Ya. Hard drive apa kapasitas baterai yang lama? Saya pilih hard drive-nya. Oke. Sekarang masuk ke ukuran layar. Ukuran layarnya yang kecil apa kamera internal? Saya memilih ukuran layar yang kecil. Ukuran layar yang kecil apa kapasitas baterai? Saya milih kapasitas baterai. Itu angka 2. Oke. Nah, berikutnya masuk ke kamera internal dengan kapasitas baterai. Saya lebih memilih kapasitas baterai yang lebih gede daripada internal. Jadi saya pilih kapasitas baterainya 3. Sudah? Kalau sudah, klik yes. Nah, oke. Sudah muncul? Muncul? Muncul seperti ini, teman-teman. Muncul seperti ini, teman-teman. Halo? Oke. Sehingga lihat di kolom yang paling kanan di sini. Di sini bisa kelihatan bahwa yang didahulukan adalah hard drive-nya yang kapasitas gede, kedua RAM, yang ketiga baterainya yang kuat. Ya, yang keempat ukuran layar yang kecil, beratnya yang nggak terlalu berat, kemudian resolusi layar, baru terakhir ke kamera internal. Ya. Jadi di sini kita bisa menentukan, oh kita fokusnya ke performa, ya, ke performa. Nah dari sini, selain dilihat dari sini, teman-teman bisa diklik nih. Lihat, ada yang biru, garis biru 3 warna biru di sini. Klik ini, muncul ya. Nah, untuk mengetahui prioritas mana yang kita dulukan, nanti sort by priority, klik. Muncul ya, mana yang dahulukan. Berarti kita butuh yang penyimpanannya gede, RAM-nya juga gede, kemudian kapasitas baterainya tahan lama, ukuran layarnya kecil, kemudian beratnya yang memang tidak terlalu berat, resolusi layar, baru terakhir prioritasnya ke kamera internal. Oke. Perhatikan di sini inkonsistensinya. Inkonsistensi di sini menunjukkan seberapa konsisten kita dalam memilih satu dengan lainnya. Ini artinya angkanya di bawah 0,1. Artinya kalau misalkan lebih besar dari 0,1 artinya tidak konsisten kita milihnya, ngasal. Nah, jadi ini harus di bawah 0,1. Yuk balik lagi ke sini. Jadi dari sini bisa ketahuan kita fokus ke yang awal tadi adalah ke performa dari sisi laptopnya, ya. Oke. Sampai langkah ini ada yang jelas, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Jelas? Halo? Jelas. Baik. Yuk langkah berikutnya. Kita kan udah nentuin. Ini yang kita pengen ini tuh laptop yang kayak gimana. Oh ternyata kita yang pengen RAM gede, hard drive gede, sama baterainya tahan lama. Nah sekarang dari kriteria ini akhirnya muncullah beberapa penyedia yang mampu memasuki kriteria yang kita butuhkan. Ada Dell, Lenovo, dan HP misalnya. Dari sini maka kita akan masukin dulu 3 kompetitor ini ke dalam aplikasi Expert Choice, ya, yang nanti kita akan bandingkan dari item per itemnya, dari resolusi layarnya gimana, siapa yang paling bagus gitu, ya. Langkahnya adalah lihat ada A plus, add alternatif, lihat A, ada tanda plus, ada A, itu klik, dah, diklik, masukin Dell, masukin lagi Lenovo, masukin lagi alternatifnya adalah HP.
HP. Oke? Sudah? Setelah itu, maka Anda klik salah satu dari child node-nya ini di bawah. Klik resolusi layar dulu. Muncul kan? Dell, Lenovo, HP ya? Muncul nggak? Muncul? Muncul. Baik. Kalau setelah muncul, Anda klik resolusi layar ini, kemudian bandingkan, yaitu dengan cara klik lagi yang pairwise numerical comparison ini, perbandingan ini. Ya, klik yang ada menu 3.21 ini, kemudian kita bandingkan resolusi layar mana yang paling bagus antara ketiga produk ini dengan melihat dengan melihat data yang ada di samping ini. Pertama, untuk resolusi layar kita bandingkan dulu Dell dengan Lenovo. Bagusan mana antara Dell dengan Lenovo? Berdasarkan data ini, Lenovo pixelnya lebih besar. Ini akan pilih 3 untuk Lenovo. Oke. Selanjutnya, Dell dengan HP. Gedean mana resolusi layarnya? XP. Pak. HP. Itu kasih angka 3 karena jauh lumayan gapnya ya. Nah, berikutnya Lenovo dengan HP. Apa? Lenovo. Sama. Sama. Satu-satu. Kalau sama pilih Satu-satu. Udah? Udah beres gitu, kita record judgment-nya and calculate-nya kita record. Sudah. Selesai satu. Dari sini kebaca. Kalau kita milih resolusi layar berdasarkan spek dari beberapa vendor yang udah dipilih, yang udah kita himpun, maka kalau fokus ke resolusi layar mending milih Lenovo atau enggak HP. Oke? Ini baru parsial nih, satu item. Oke, coba kita lihat sekarang dari sisi beratnya. Dari sisi beratnya. Sama, klik berat, kemudian klik lagi 3.21. Sudah? Kemudian kita lihat dari sisi berat. Dell dengan Lenovo lebih ringan mana? Dell. Dell, berarti Dell-nya karena ini gap-nya nggak terlalu jauh, pilih angka 2. Angka 2. Udah? Oke. Sekarang, Dell dengan HP. Beratnya Sama. pilih angka 1 karena sama ya. Sekarang Lenovo dengan HP. Ringanan mana? XP. HP. Karena tidak terlalu jauh, pilih angka 2 untuk HP, oke? Sudah. Record and calculate. Kalau milih berat, maka yang ringan itu Dell dan HP. Ulah milih Lenovo, oke? Kalau milih untuk yang ringan-ringan laptopnya. Nah, sekarang berikutnya langkah yang sama, masuk ke RAM. Klik RAM, klik 3.21. Kita bandingkan RAM-nya Dell dengan Lenovo, gedean mana? Lenovo. Lenovo. Jadi kita pilih yang Lenovo, masukin angka 2. Sudah? Sekarang Dell dengan HP, RAM-nya gedean mana? Sama. Ini 1. Sekarang Lenovo dengan HP, gedean mana? Lenovo. Pilih angka 2. Oke, sudah? Kita calculate. Muncul. Kalau milih untuk performa dari sisi RAM-nya, yaitu mending pilih Lenovo berdasarkan spek ini. Oke. Nah, berikutnya kita pilih hard drive. Lakukan langkah yang sama. Kita bandingkan lagi untuk hard drive-nya, Dell dengan Lenovo gedean mana? Lenovo.
Lenovo. Pilih Lenovo karena 2 kali lipatnya, pilih yang kedua. Dell dengan HP, pilih yang mana? Sama. Sama, berarti pilih klik 1 karena seimbang. Sekarang Lenovo dengan HP, gedean mana? Lenovo. Lenovo. Pilih 2. Oke. Calculate lagi. Yes. Lamun pilih hard drive yang lega, itu pilih Lenovo ya. Kemudian langkah berikutnya, ukuran layar, lakukan seperti yang sama langkahnya. Oke, kita bandingkan ukuran layar antara Dell dan Lenovo, mana yang lebih kecil? Lenovo, pilih yang kedua buat Lenovo. Sekarang Dell dengan HP, gedean mana? XP. Gedean mana? HP, pilih yang ketiga buat HP. Sudah? Karena lebih kecil kan? Kecil banget dibanding Lenovo. Nah sekarang Lenovo dengan HP, kecilan mana? XP. HP, pilih yang kedua buat HP. Sudah? Ya. Oke. Kelihatan di sini hasilnya. Sehingga kalau mau milih yang layarnya imut, kecil 13 in doang, itu pilih ke HP. Ya. Yang kedua opsinya Lenovo, ketiga Dell. Sekarang masukin ke kamera internal. Seperti biasa lakukan langkahnya. Perhatikan baik-baik, kamera internal itu 8 megapiksel semua, berarti ini isinya angka 1 semua ya. Karena sama semua. Ini kemudian yes. Sudah, berarti kamera internal mah semua sama speknya. Sekarang kapasitas baterai, kita lakukan langkah yang sama. Dari kapasitas baterai ini, maka kita bandingkan dulu Dell dengan Lenovo, lebih lama, lebih besaran mana kapasitas baterainya? Lenovo. Lenovo. Oke, kita pilih yang Lenovo. Bahkan Lenovo itu kasih 2. Kasih 2. Sorry, di Lenovo 2. HP dengan Dell dengan HP, gedean mana? HP 2. Lenovo dengan HP, gedean mana? Sama. Satu. Kemudian klik 1. yes. Oke, sudah hasilnya kayak gini. Kita lihat sekarang. Sekilas saja, sekilas. Dari data ini, kira-kira yang menang mana nih dari tabel ini? Lenovo, Pak. Lenovo yang akan menang. Tapi kita akan lihat, coba bener nggak ya Lenovo yang menang ya, yang Lenovo yang menang. Oke, ini kita gedein dulu. Nah setelah ini, untuk memastikan antara 3 penyedia tadi, mana yang harus kita pilih secara keseluruhan performa keseluruhan. Kalau tadi kan satu-satu, kalau misalnya milih resolusi layar, pilih siapa, berat, lebih sama. Ini mah yang semuanya yang terbaik siapa gitu ya. Maka langkah berikutnya pilih sensitivity graph. Sudah? Sensitivity graph. Pilih open for graph. Sorry. Ini klik dulu memilih laptop ya, pilih sensitivity graph, pilih open for graph. Sudah muncul seperti ini bro, muncul. Jadi kesimpulannya kita harus pilih mana? Ada yang bisa baca? Yang merah itu bukan sih Pak, 40,5. Yes, berarti Lenovo. Lenovo. Ini kita lihat di sini teman-teman. Secara keseluruhan kita akan memilih Lenovo sebagai produk yang akan kita pilih dan kita gunakan. Ya. Dari grafik ini bisa ketahuan
strength point sama weakness, yang strength pointnya sama yang weak pointnya di sebelah mana. Ya, di Lenovo secara keseluruhan dia akan dipilih secara performa keseluruhannya. Tapi Lenovo punya kekurangan, beratnya dia berat. Ya, laptopnya dia berat. Tapi keuntungannya adalah dia performanya luar biasa, jauh dibanding dengan yang lain. Oke, HP pilihan kedua. Ya, kelemahan dia yang paling mendasar dari mana? Hard disk drive-nya sama RAM-nya itu standar, misalkan 8 GB kekurangannya dia. Tapi dari sisi ukuran laptopnya itu yang menjadi poin dia, ukurannya gede gitu. Ya, sehingga dari sini bisa disimpulkan untuk performa yang berikutnya ini diabaikan, ternyata berat mah biarin lah, penting performanya bagus, pilih yang Lenovo. Jadi akan memilih yang Lenovo gitu teman-teman. Nah, ini adalah barnya yang membandingkan Lenovo itu berapa besar sih pengaruhnya. Oh, 40,5%, ternyata Lenovo menangnya dari semua totalnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah gradiennya. Kalau gradiennya itu lebih cenderung ke resolusi layarnya, ya, itu akan memilih mana HP yang akan menang, ya, walaupun sama sebenarnya. Nah, kemudian yang pojok kanan bawahnya, ini adalah perbandingannya, head to headnya. Kita tinggal pilih, misalkan ini kan Dell dengan Lenovo, menang Lenovo, ya. Overallnya lihat 15,92% menangnya. Sekarang Dell dengan HP, menanglah HP, ya. Lihat dengan sekian persen lah. Ya. Itu, nah teman-teman. Jadi dari alhasil dari sini kita memilah itu dan memilih itu bukan berdasarkan sigana iya, sigana itu, bukan. Tapi ini yang akan disajikan. Kenapa kami memilih ini? Ini buktinya. Gitu ya. Ini buktinya. Gitu. Kenapa memilih ini? Ini buktinya. Gitu. Ya. Nah, ini jadi dijadikan dasar buat nanti memilih barang dan mengadakan produknya. Nah, kemudian tugasnya kumaha? Kan ini ada Excel-nya ya. Excel yang ini nanti yang grafik yang 4 ini Anda copy, kemudian pastikan ke sini ya. Pastikan ke sini. Terus berikan kesimpulan. Hasilnya maka akan dipilih Lenovo. Oke? Ya. Sok, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas? Jelas tuh? Ya. Gampang ya? Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Aman, Pak. Aman. Insya Allah. Nanti bagi teman-teman yang memang belum mengikuti praktikumnya di hari ini, nanti bisa lihat di video recordingnya ya. Nanti kan saya upload ke YouTube. Oke? Sip. Itu aja teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan kembali, saya cukupkan perkuliahannya pada hari ini seperti itu saja. Ya, pada hari ini seperti itu saja. Ya. Bagi teman-teman, saya akan tunjuk satu orang untuk menutup doa pada pagi hari ini. Kang Firman, mana Kang Firman? Baik Pak, terima kasih Pak. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing karena kuliah di siang hari telah selesai. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kang Firman untuk pimpinan doa penutup pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Sehat-sehat semuanya dan tidak menutup kemungkinan pertemuan hari ini akan dijadikan sebagai UAS. Tidak menutup kemungkinan ya. Jadi ada dua opsi, nanti UAS, Anda praktik secara mandiri untuk yang ini, kemudian kirimkan videonya, atau nanti dari tugas awal sampai akhir dikumpulkan, itu yang menjadi opsi kedua untuk UAS-nya. Ya, baik. Itu aja teman-teman semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, jika ada hal lain memang yang tidak mungkin ditanyakan, bisa nanti WhatsApp ke saya ya untuk pertanyaannya apa saja. Baik, itu saja saya cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih, sehat-sehat semuanya dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Selamat. Yuk, sampai jumpa. Dalif ya. Iya, Pak.